Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau membudgetkan keuangan aku atau untuk biaya keperluan aku di bulan Juli ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya kan aku juga sempat ini ya upload video itu tentang budgeting juga. Nah, itu video pertama aku ya teman-teman. Tapi itu aku salah. Aku kira itu masih bulan Juni, ternyata itu udah masuk di bulan Juli ya teman-teman. Dan memang judul sama isi videonya itu kayak nggak sinkron gitu ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Karena aku baru pertama kali membuat video budgeting ya teman-teman. Nah, itu tuh budgeting aku di bulan Juli di gajian aku ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau budgeting di bulan Juli juga, tapi dengan pendapatan dari suami. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini aku udah bikin catatannya ya teman-teman. Untuk catatannya tuh untuk di bulan ini aku menggunakan metode persentase ya teman-teman. Ini tuh awalnya aku tuh mau bikin seperti ini, cuman kayaknya gak memungkinkan ya teman-teman. Jadi aku rombak lagi di yang ini, pencatatan yang ini. Kemudian sebenarnya tadi aku mau tulis ulang ya, cuman kayak udah gak sempat gitu ya teman-teman. Nah, aku menggunakan metode persentase, yaitu 50, 10, 20, 10, 10 ya teman-teman. 50 untuk biaya kebutuhan aku, 10% untuk nabung, 20% untuk keinginan, dan 10% untuk dana darurat pertama, dan 10% untuk dana darurat kedua ya teman-teman. Kemudian ini tuh untuk di presentasi kebutuhan awalnya aku bikin seperti ini. Ternyata ada beberapa yang belum aku, maksudnya yang belum termasuk ke ini ya, ke kebutuhan ya teman-teman. Jadi aku bikin lah di sini yang barunya. Ini jadi aku menghitungnya itu di 5 juta, tapi karena aku tuh ada lagi ini mempersiapkan untuk biaya tabungan lahirannya teman-teman. Jadi dari 5 juta itu aku langsung sisihkan di angka 3 juta ya teman-teman. Jadi yang akan aku presentasikan itu hanya di angka nominal 2 juta ya teman-teman. Kemudian di 2 juta, di 50%-nya dari 2 juta itu ada di 1 juta. Kemudian di 10% untuk nabungnya itu ada di 200.000. Kemudian ada di keinginannya 20% itu ada di angka 400.000. Dan untuk dana daruratnya itu di 10% di 200.000 dana darurat pertama, dan untuk dana darurat kedua itu di angka 200.000 juga ya teman-teman. Nah, lanjut aja langsung aku mau isi ya si nominal uangnya ke posnya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini yang pertama aku bakal isi di binder kewajiban aku dulu ya teman-teman. Yang pertama ada di binder kewajiban aku, udah aku pisah-pisahkan uangnya juga ya teman-teman. Ini ada binder kewajiban aku. Yang pertama itu ada di kategori groceries ya teman-teman. Groceries itu aku anggarkan di nominal 400.000 ya teman-teman. Sebenarnya itu kenapa ada tulisan 1 juta plus 100, karena niatnya aku tuh mau belanjain bapak aku ya rencananya ya. Jadi aku tuh ngambil dari dana darurat pertama, langsung aku ambil ke sini, cuman nggak bakalan langsung aku taruh di kategori groceries. Groceries bakal tetap aku taruh di 400.000 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada di kategori iuran RT. Iuran RT aku anggarkan di nominal 20.000 ya teman-teman. Sebenarnya itu udah dibayarkan ya teman-teman, dan aku selalu anggarkan di 50.000, makanya ini masih ada sisa di angka 10.000. Sekarang aku tambahkan 20.000, jadi ada di 30.000 ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kategori gas dan air, ini sama aku anggarkan juga di 20.000 ya teman-teman. Saldo terakhirnya itu ada di 50, 60, 70, 80. Aku tambahkan 20.000, jadi 70, 80, 90, 100 ya teman-teman. Selanjutnya ada di kategori sedekah ya teman-teman. Sedekah itu aku anggarkan di nominal 100.000. Saldo terakhirnya itu ada di 60.000, jadi ada 160.000 ya teman-teman untuk saldonya di kategori sedekah. Selanjutnya ada di kategori pajak, aku anggarkan di 20.000 ya teman-teman. Saldo awalnya itu ada di 200.000 ditambah 20, jadi 220.000. Selanjutnya ada di kategori outgoing, saldo terakhirnya itu ada di nominal 40.000 ya teman-teman. Sekarang aku anggarkan jadi 20.000, jadi ada di 60.000 ya saldonya. Lanjut kita ke kategori beras. Nah, biasanya itu untuk beras itu aku langsung nggak dipakai metode cicil ya teman-teman, langsung dianggarkan senilai 155.000. Cuman sekarang aku mau mencoba dengan mencicil ya teman-teman. Jadi ini tuh kosong karena kan emang sudah dibelanjakan, dan sekarang aku mau isi 20.000 ya beras. Kemudian nanti untuk token, di sini kan ada kategori token senilai 200.000 ya teman-teman, sama 100.000 nanti bakal aku taruhnya di ATM ya, karena ini aku pembeliannya secara online gitu ya teman-teman. Ini bakal aku taruh
Terus maaf ya, kategori 200.000, kuota 100.000, makan sehari-hari sebenarnya 200 ya. Kok kurang? Nah, kenapa ya aku selalu miss gini ya teman-teman? Out dining 400, kuota 200, 300. Padahal aku tadi udah hitung loh. Sebelum aku membuat video. Ini tadi sudah betul ya. Coba aku pisahkan dulu ya ini untuk si token, kuota, dan juga makan sehari-hari ya teman-teman. Aku pisahkan di luar kamera. Mengingat durasi semakin berjalan. Nah, aku tahu dulu deh, aku sesuai dengan ini aja. Terus yang kedua ada di kategori menabung. Menabung itu aku ada 21 pouch ya teman-teman. Nah, tapi ini aku anggarkan di 10.000 per pouchnya. Nah, ini tuh ada satu pouch yang memang gak aku isi ya, karena itu emang sudah aku isi duluan, yaitu kategori dana lebaran atau THR lebaran ya teman-teman. Karena aku tuh suka ngisi kalau misalkan aku ada uang bagus gitu ya teman-teman, langsung aku sisihkan gitu. Nah, ini yang pertama kategori saving ada di 10.000. Saldo awalnya itu ada di 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80. Aku tambah 10.000, tambah di 10.000, jadi saldonya ada di 90.000 teman-teman gitu ya. Nah, untuk tandanya nanti ya teman-teman di belakang kamera, ya di belakang kamera aja. Seperti biasa, mempersingkat waktu. Selanjutnya ada di kategori dana pendidikan. Saldo awalnya ada 20, 30, 40, 50, 60, tambah 10.000, jadi 70.000 ya teman-teman. Nggak aku hitung ulang ya kalau misalkan emang udah aku isi, soalnya biar cerita aja gitu. Selanjutnya ada di tabungan suami. Saldo awalnya ada di nominal 40, aku tambahkan 10, jadi 50.000. Selanjutnya ada di tabungan istri. Tabungan istri ada di nominal 30, 40, aku tambahkan 10, jadi 50.000. Selanjutnya ada di tabungan anak. Tabungan anak saldo utamanya ada di 40 tambah 10, jadi 50.000 juga sama. Selanjutnya ada di kategori orang tua. Jadi saldonya 70, 90, 110 tambah 10, jadi 120 ya teman-teman. Lanjut di dana puasa. Kalau puasa masih aku isi sesuai per bulan, kecuali yang THR. Saldo awalnya jadi 10, 20, 30, 40 tambah 10, jadi 50.000 ya teman-teman. 10 ya. Selanjutnya ada di dana lebaran. Nah, dana lebarannya ini gak aku isi teman-teman, dan ini juga uangnya, karena kan uangnya receh semua ya, padat, terlalu penuh, takut pouchnya rusak, jadi aku bikin kayak gini aja nih, pakai tulisannya teman-teman, dan sekarang juga gak aku isi. Nah, untuk kategori selanjutnya ada di kategori fitrah sama fidyah itu termasuk sama orang tua aku ya teman-teman, jadi anggarannya memang rada besar. Nah, untuk saldo awalnya itu ada di 60, 70, 80 ditambah 10, jadi 90 ya teman-teman. Nyalip mana ya tulisannya, disebut. Selanjutnya ada di kategori kurban ada di saldo awalnya 60.000 tambah 10, jadi 70.000. Selanjutnya ada di kategori dana darurat. Nah, ini dana darurat yang dana darurat 2 ya teman-teman, langsung aku isi aja di apa nanti aja ya, nanti aja deh sesuai dengan ini ya teman-teman, sesuai dengan pouchnya. Kan kita mengisi saving dan sinking fund ya teman-teman. Nah, ini kan habis saving kita lanjut ke kategori sinking fund. Sama ya teman-teman, anggarannya ada di 10.000. Yang pertama itu ada kategori health. Saldo awalnya itu ada di 12.000 tambah 10, karena kemarin itu sempat kepake ya teman-teman, jadi sisa 12.000, sekarang ditambah 10.000, jadi ada 20.000. Selanjutnya kategori maintenance rumah ada di saldo awalnya itu 10, 20, 30 tambah 10, jadi 40.000 ya teman-teman. Lanjut di kategori kerusakan kendaraan.
saldo awalnya ada di 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.000 ditambah 10.000 jadi ada di 70.000. Lanjut kategori beauty atau keperluan ibu. Saldo awalnya ada di 10.000 karena kemarin sempat kepake teman-teman, jadi tambahin 10.000 jadi sisa 20.000. Selanjutnya ada di kategori menscare atau keperluan ayah suami. Saldo awalnya ada di 40.000 tambah 10.000 jadi ada di 50.000. 30, 40, 50. Lanjut kategori keperluan anak. Nah ini ya teman-teman, aku tuh lupa dari awal kenapa aku nggak bikin kategori untuk saving keperluan anak ya teman-teman, karena ternyata memang walaupun anak aku masih dalam kandungan ternyata memang keperluannya banyak banget ya teman-teman. Jadi sekarang baru aku mau anggarkan di 10.000 ya teman-teman. Bismillah ya teman-teman, sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa membantu. Selanjutnya ada di teman-teman kategori birthday, itu ada di saldo awalnya 10, 20 ditambah 10 jadi 30.000 ya teman-teman. Lanjut kategori holiday itu saldo awalnya ada di 10.000 karena 10.000 jadi 30.000. Ini kayaknya udah sempat jadi bisanya tinggal 10.000. Lanjut ada di kategori servis AC itu saldo awalnya ada di 10, 20, 30, 40, 50 ditambah 10 jadi 60.000 ya teman-teman. Sebenarnya targetnya hanya 100.000 ya, cuman nggak apa-apa, kita cicil aja. Lanjutnya dari kategori entertainment saldo awalnya dari 5.000 sama 10.000 jadi 15.000. Lanjut di kategori shopping memang udah kosong jadi kita anggarkan lagi di 10.000 ya teman-teman. Terakhir ini ada untuk biaya lahiran ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh ya target awalnya masih segini, cuman kayak menurut aku bismillah aja ya seininya, semampunya, mudah-mudahan ada rezeki ya teman-teman. Ini aku nggak hitung ya, kalau ini rahasia aja. Ini langsung tadi kan sesuai dengan catatannya jadi 3 juta, jadi ini sudah aku hitung di nominal 3 juta langsung aku taruh di kategori biaya lahiran. Susah ya teman-teman. Doain teman-teman, semoga lahiran aku dilancarkan, sehat ibu dan anaknya ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada di kategori keinginan itu ada di yang pertama di logam mulia itu sebentar ya teman-teman, siapkan dulu uangnya. Logam mulia aku anggarkan di nominal 25.000 teman-teman. Tadinya itu udah aku anggarkan di per 50.000 ya teman-teman, tapi aku tuh lupa kalau misalkan bulan ini ada jadwal kontrol anak aku teman-teman dan memang belum ada anggarannya, jadi aku ambilnya dari kategori keinginan senilai 250.000. Nah ini sekarang jadinya aku di keinginan itu per posnya aku bakal isi di 25.000 ya teman-teman. Ini untuk saldo awal di logam mulia ada di 150, 70 ditambah 25.000 jadi saldonya ada di 150, 70, 80, 95.000, 195.000 ya teman-teman. Lanjut untuk kategori perhiasan, saldo awalnya juga ada di 150, 60, 70 ditambah 25.000 jadi 150, 50, 70, 80, 95.000. Lanjut di kategori akikah ya teman-teman, akikah juga sama, kalau nggak ada 25.000. Ini saldo awalnya ada di 100.000 tambah 20 tambah 5.000 jadi ada di 125.000. Lanjut ada di kategori beli rumah, bismillah ya teman-teman, 150 untuk saldo awal ditambah 25.000 jadi 175.000 ya teman-teman. Sebenarnya ini masih jauh kemana-mana ya teman-teman, cuma ya nggak apa-apa, aku menyisikan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Lanjut di kategori umroh ada saldo 150.000, aku bakal tambahin di nominal 25.000 ya teman-teman. 10, 25.000 jadi saldonya ada di 150, 60, 75.000 kategori umroh. Bisnis yang sangat-sangat amat
nggak tahu saya juga. Bismillah aja, yang penting kan kita berikhtiar ya teman-teman. Lanjut, kategori terakhir itu di keinginan ada di menabung senilai 50 juta ya teman-teman. Untuk apanya aku belum bisa sharingnya teman-teman. Nah ini kan karena targetnya itu ada di 50.000 dan sekarang aku nabungnya itu di angka 25.000, jadi nanti bisa aku tambahin. Yang penting aku udah sisihkan senilai 25.000 teman-teman. Nanti kalau misalkan emang nominalnya sudah sesuai dengan metode skill yang di atas, maka aku tambahin di sini. Oke, teman-teman. Setelah itu ada di kategori dana darurat yang pertama ya teman-teman. Balik lagi ke binary kewajiban yang pertama. Ini ada di ada di sini biaya tetap juga, yaitu di dana darurat. Ini kan anggarannya ini 100.000, tapi di sininya itu ada 200.000 ya teman-teman. Jadi tadinya udah 100-nya udah aku taruh ke ini ya teman-teman, budget plan kebutuhan. Tapi kata aku ya taruh di sini dulu aja senilai 200. Nah ini sisanya ada di berapa ini, 7.000 ditambah 200 jadi 207.000 ya teman-teman untuk kategori dana darurat. Lanjut kategori dana darurat yang kedua, ini aku taruh juga 200.000 ya teman-teman. Sudah selesai. Nah ini untuk biaya USG aku taruhnya di sinking fund di kategori health 250.000. Oke, mungkin segitu aja video budgeting dan cash stuffing aku pada hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat, khususnya bagi aku, umumnya untuk kalian yang menonton. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, penempatan apapun itu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan juga yang lagi berjuang untuk membuat budgeting, semoga Allah memudahkan. Amin, amin, amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.